Bab ke-26. Hehe, ini ayah pak, dulu yang suka ambil jambu milik Pak Sabto itu. Hihihi. Ucap ayah cekikikan. Masya Allah, sekarang makin cantik dan sudah besar. Sampai pangling bapak ya ah. Ucap Pak Sabto bangga. Hehe ya pak, makasih Mang Ayah, kan cantik dari dulu. Nah, narsisnya kumat. Hehe, iya bapak percaya. Sama siapa kesini? Apa mau bapak antar pulang? Tawar Pak Sabto. Tidak usah pak, ayah sama abang ayah kok. Gue sana nunggu di mobil tadi. Terima kasih atas tawaran bapak. Ucap ayah senang. Oh begitu, jadi sekarang ayah jadi adiknya Gus Adnan, Kiai Hasan yang punya pondok itu nak? Tanya Pak Sabto mencari kebenaran. Iya pak, jawab ayah tersenyum. Ya Allah, sekarang jadi ning ayah. Maaf bapak, tidak sopan panggil ayah saja. Ucap Pak Sabto tidak enak sudah lancang. Tidak apa-apa kok Pak, ayah mah tetap ayah yang dulu. Oh ya, ayah mau minta tolong pak, jika Pak Sabto tidak keberatan. Ucap ayah. Apa ning? Jika bapak bisa pasti bapak lakukan. Ucap Pak Sabto penasaran. Tolong rawat makam Bu Imas, dan juga bersihin makam kalau kotor. Ayah tidak selalu bisa kesini pak. Ucap ayah lembut. Iya ning, bapak bisa. Ucap Pak Sabto mantap. Ayah membuka tas yang dia bawa, mengambil uang 5 juta rupiah dari tasnya dan diberikan uang itu pada tangan Pak Sabto. Gunakan ini buat istri dan anak Pak Sabto di rumah. Maaf ayah, nanti akan repotin bapak terus. Ucap ayah. Pak Sabto malah bengong kaget dengan uang yang ada di tangannya. Seumur-umur belum pernah membawa uang sebanyak ini langsung. Ning, saya tidak mau. Ucap Pak Sabto takut. Pak, ini buat Pak Sabto. Ini uang halal kok. Diterima ya. Ayah marah loh kalau Pak Sabto menolaknya. Ayah akan repotin Pak Sabto buat merawat makam ibu. Ini hanya ucapan terima kasih ayah kok. Biar Pak Sabto juga bisa nyenengin keluarga Pak Sabto. Gunakan uang ini buat hal yang berguna pak. Salam buat istri Pak Sabto ya. Ayah pamit dulu. Assalamualaikum. Ucap ayah meninggalkan makam Bu Imas dengan senyum yang mengembang. Pak Sabto yang sadar saat menjauh malah tersenyum senang. Ya Allah, terima kasih karena lewat ning ayah saya bisa menyelesaikan masalah saya. Terima kasih ning. Saya tidak akan lupa dengan semua yang ning berikan. Saya janji akan merawat makam Bu Imas. Ucap Pak Sabto. Mantap. Sebenarnya Pak Sabto sedang bingung karena anaknya sakit dan tak punya uang sama sekali. Niat ke makam untuk berdoa pada makam ibunya agar hatinya tenang, malah bertemu dengan ning ayah. Justru langsung mendapatkan jalan keluar. Rezeki memang datang dari mana saja. Bertemu ning ayah contoh rezeki Pak Sabto hari ini. Buki, jika aku tidak ke makam ibu hari ini, aku tidak akan bertemu dengan ayah kecil yang suka bermain di rumah kita dulu. Terima kasih ya Allah. Guman Pak Sabto bersyukur. Di parkiran Gus Adnan menunggu dengan bermain ponsel mendengarkan sholawat sambil membuka pintu mobil agar udara masuk. Tak lama pandangan Gus Adnan melihat ayah yang dengan riang berjalan mendekatinya. Ponselnya langsung berganti video merekam ayah yang sedang berjalan menuju ke arahnya dengan riang dan bernyanyi. Sungguh cantik adiknya ini. Dengan wajahnya yang teduh itu tak akan menyangka jika ayah adik angkatnya. Wajahnya justru mirip sang Umi, sedangkan dia dan saudaranya mirip abah. Jika boleh aku ingin menjaga kamu seumur hidup dek. Tapi status kita saudara angkat, sungguh tak akan baik jika abang ingin menikahi kamu. Semoga rasa abang ini secepatnya pergi. Ucap Gus Adnan sambil melihat ayah di depan dan mengakhiri videonya. Assalamualaikum abang. Ayo ke rumah Ibu Imas. Ajak masuk ke dalam mobil. Waalaikumsalam. Ayo dek, pakai sabuk pengamannya. Jawab Gus Adnan langsung menuju rumah ayah. Dengan aran ayah, walaupun sedikit berubah karena perkembangan desa. Tapi ayah hafal karena dulu sering berjalan kaki di desa ini. Sampai di rumah yang mempunyai halaman yang sangat luas itu, ayah memberikan perintah untuk Gus Adnan masuk ke dalam lahan itu. Gus Adnan berhenti di depan ram kayu yang sederhana, tapi jika dilihat nampak asri dengan kesederhanaannya.
Ini rumah ayah, Bang. Maaf ya jelek. Ucap ayah sambil melihat sekeliling. Hanya sedikit yang berubah. Tapi nampak nyaman jika ditinggali deh. Jawab Gus Adnan yang melihat sekitarnya nampak asri. Padahal ini rumah sudah lama tak ditinggal. Mas dan mbaknya cari siapa ya? Tanya seseorang yang menghampiri mereka karena rumah Bu Imas nampak kedatangan tamu. Assalamualaikum Pak, ini ayah ah. Ucap ayah pada seseorang yang nampak sudah sedikit lebih tua dari ayah lihat dulu. Dia adalah Pak RT yang kebetulan sedang menarik iuran warga untuk kas RT. Waalaikumsalam, ya Allah ayah ah. Kamu sudah sebesar ini nak? Ucap Pak RT terharu sampai meneteskan air mata. Kok nangis sih Pak? Ayah nyeremin ya Pak? Tanya ayah dengan polosnya. Gua Adnan sampai menahan tawa melihat adiknya yang tidak peka itu. Bukan ayah. Bapak terharu sudah lama kamu pergi dari rumah ini. Mau masuk ayo Bapak antar, kebetulan kunci rumah ini Bapak yang bawa. Ucap Pak RT senang. Makasih ya Pak RT, memang yang terbaik lah. Sayang ayah sama Pak RT dari dulu paling tuk. Bu RT juga bagaimana kabarnya? Salam ya nanti buat Bu RT, sepertinya ayah belum bisa main ke rumah Pak RT. Mereka semua masuk ke dalam rumah. Nampak masih terawat. Sudah tidak apa. Yang penting kamu baik niti cukup nak. Ayo masuk. Pak RT membukakan pintu rumah Bu Imas. Assalamualaikum. Rumah ini kadang disapu sama tetangga jika Bapak kesini buat mengecek rumah sebulan sekali. Terang Pak RT. Rumah sempit ini memiliki banyak sekali kenangan. Ayah bersama Bu Imas sering menghabiskan waktu di kamar sempit ini. Terima kasih ya Pak RT. Oh ya Bang. Di sini dulu ayah tidur Bang sama Ibu. Dulu bagi ayah kamar ini sangat besar, tapi sekarang kok jadi kecil ya? Ucap ayah sambil masuk ke dalam kamar bersama Gus Adnan. Kamu sekarang sudah besar deh. Dulu kamu itu segini kecilnya. Ucap Gus Adnan sambil memperagakan ayah saat datang tingginya hanya sampai pinggang Gus Adnan saja. Hihihi iya ya Bang. Ayah sampai lupa kalau ayah masih tumbuh terus. Ucapan ayah membuat Pak RT juga tersenyum. Ternyata ayah tak berubah, masih ayah yang dulu suka sekali membuat orang sekitar takjub dengan omongan ajaibnya. Mereka akhirnya berkumpul di ruang tamu yang lebih luas. Dek abang ke toilet dulu ya, mau buang hajat. Ucap Gus Adnan yang diangguki ayah dan PKRT. Ayah yang hanya bersama Pak RT langsung berbicara serius. Pak ayah mau ngomong serius, tapi ayah mau Pak RT bisa jaga rahasia ya. Ucap ayah. Pak RT yang tahu jika ayah akan menyampaikan sesuatu langsung saja mengangguk. Pak ayah ingin tahu tentang semua peninggalan Bu Imas. Soalnya ayah tahu beberapa hari lalu kalau ibu ninggalin uang banyak pada ayah. Ucap ayah. Begini ya, Bu Imas sudah berpesan pada saya jika milik Bu Imas akan menjadi milik ayah. Bapak yang mengelola dan menyimpan semua milik Bu Imas dari sawah, kebun, dan ladang. Selama ini Bu Imas jarang menggunakan hasil panen karena itu untuk masa depanmu. Beliau ingin kamu tak akan kekurangan. Kamu juga sadar bukan jika Bu Imas dulu selalu memberikan makanan dan minuman yang baik buat kamu ya. Bapak juga kadang melihat Bu Imas memberikan susu yang bagus untuk kamu yang masih di bawah 3 tahun sangat memerlukan susu formula. Jelas Pak RT yang diangguki ayah. Itu karena beliau sangat menyayangi kamu ya. Bapak juga sudah menyisihkan uang panen pada buku Bu Imas. Kapan-kapan ayah datang ke rumah agar nanti kita bisa bicara semuanya. Sekarang tak sampai jika Bapak jelaskan semuanya. Ucap Pak RT. Ayah mengangguk dan paham jika ini akan panjang. Iya Pak, nanti ayah akan hubungi Bapak saja. Ini nomor ayah, nanti ayah hubungi Bapak saja jika ayah mau main ke rumah Pak RT. Ucap ayah serius. Pak RT mengangguk kepala tanda setuju. Tak lama Gus Adnan keluar, ikut bergabung kembali dengan ayah dan Pak RT. Kamar mandinya masih bagus deh. Kalau saran abang si rumah ini disewakan saja biar ada yang ngurus. Ucap Gus Adnan yang melihat sekitar rumah juga nampak masih luas. Nanti ayah pikirkan bang. Ayo kita lanjut lagi, ayah juga mau ambil pesanan.
ucap ayah, juga pamitan dengan Pak RT. Saat abangnya ke mobil terlebih dahulu, ayah mengulurkan uang pada Pak RT dan tidak boleh menolaknya. Buat Bu RT Pak jangan ditolak. Bilang juga salam dari ayah. Ayah juga kangen Bu RT. Dah ayah pergi dulu ya. Assalamualaikum. Ayah langsung pergi dengan berlari menuju mobil Gus Adnan. Pak RT tak bisa menolak karena ayah keburu berlari pergi. Pak RT memandangi amplop coklat yang ada di tangannya. Diintip sedikit ternyata isinya uang. Ayah terima kasih kamu memang kesayangannya kami. Bu RT pasti senang jika tahu kamu sudah besar dan cantik. Guman Pak RT. Ayah berlari menuju mobil. Gus Adnan yang melihat adiknya berlarian hanya tersenyum. Tat. Gus Adnan langsung pergi setelah menyapa Pak RT sebentar. Para tetangga yang kepo langsung memberondong Pak RT. Duh ayah, kok malah jadi saya yang diinterogasi para warga? Ucap Pak RT setelah menyembunyikan uang yang diberi ayah. Setelah itu Pak RT menjelaskan apa yang ayah lakukan di sini. Para warga tak menyangka jika itu ayah. Makanya tak ikut keluar rumah. Jika mereka tahu itu ayah kecil mereka pasti akan diajak ngobrol. Bab ke-27. Di dalam mobil mereka berdua bernyanyi bersama menyanyikan sholawat maupun lagu Islami lainnya. Suasana nampak menyenangkan hingga sampai tujuan mereka baru berhenti. Benar ini bang alamatnya? Tanya ayah penasaran. Di depan matanya nampak toko yang sangat besar sekali. Surganya para wanita yang suka aksesoris yang bisa dijual lagi. Iya deh, ayo kita masuk nanti abang saja yang ngomong. Ucap Gus Adnan masuk ke dalam toko. Menemui penjaga toko dan menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk mengambil barang yang dipesan. Baik untuk Mbak dan Mas, mari ikut saya. Ucapnya lembut. Mereka menuju ruang yang ada di ujung lorong. Di sana nampak ada nama Kolim. Silahkan masuk sudah ditunggu oleh Kolim Mbak Mas. Ucap pelayan tadi pergi. Tok. Gus Adnan mengetuk pintu 3 kali. Masuk. Ayo deh, kita masuk. Ajak Gus Adnan. Ayah mengangguk saja ini bukan lingkungannya. Naya harus hati-hati dan tidak boleh asal dalam bertindak. Ini anaknya Umi Siti ya? Tanya Kolim peda Gus Adnan yang berdiri di depan Kolim. Iya kok, saya Adnan, putra sulungnya. Dan ini adik bungsu saya. Dia juga yang meminta dibuatkan gelang kok. Ucap Gus Adnan yang membuat Kolim tersenyum. Iya, saya tahu sebentar saya ambilkan dulu gelang itu. Kolim membuka lemari yang ada di sampingnya, mengeluarkan kotak sedang ke depan ayah dan Gus Adnan. Ini silahkan dilihat deh. Ucap Kolim senang. Ayah langsung mengangguk dan menoleh pada abangnya meminta persetujuannya. Cobalah deh, abang juga ingin lihat. Setelah ucapan Gus Adnan, ayah dengan santai membuka kotak itu. Klik, nampaklah sebuah gelang yang nampak manis dan berkilau karena sinar matahari yang masuk ke ruangan itu. Cantik sekali kok, ayah suka. Mau pakai langsung boleh. Tamya ayah dengan mata yang berbinar. Tentu nak ayah. Itu milik nak ayah bebas mau pakai atau simpan. Ucap Kolim. Ayah meminta izin pada Gus Adnan. Gus Adnan tersenyum dan mengangguk tanda dia juga setuju dengan ayah. Ayah memakai gelang itu dengan sangat hati-hati. Tapi karena kesulitan saat memakainya Gus Adnan mendekat dan membantu ayah memakai gelang itu. Hingga terpakai di tangan ayah dengan cantik. Cantik? Guman Gus Adnan. Iya bang, ayah juga suka. Di tangan ayah nampak cantik. Jawab ayah yang mendengar gumanan Gus Adnan tadi. Wah memang cocok gelang itu di tanganmu deh ayah. Saya saja suka melihat kamu memakainya. Puji Kolim setelah melihat hasilnya. Dan memang pas di tangan ayah. Terima kasih kok. Oh ya ini berapa kok bayarnya? Tanya ayah dan Gus Adnan yang membawa kartu sang Umi ikut melihat ke arah Kolim. Itu nak, gelang itu sudah dibayar seseorang, dan beliau tak mau dipublikasikan pada Umi Siti.
Katanya sebagai hadiah. Jadi saya tidak perlu bilang karena kwitansi gelang itu sudah dibawa beliau dan barangnya di atas namakan Cahaya Humairoh. Ini suratnya. Ucap Kok Lim sambil menyerahkan surat gelang itu. Gus Adnan memandang heran pada Kok Lim. Jika gelang ini dijual, apa beliau yang membayar gelang ini akan menuntut Kok? Tanya Gus Adnan yang khawatir. Jika ada orang jahat mengincar adiknya. Tidak sama sekali, Nak. Karena ini sudah menjadi milik Nak Ayah 100. Tidak akan bisa berubah. Mungkin beliau orang baik yang sedang sedekah, hehehe. Ucap Kok Lim tak mungkin bilang jika tidak mau akan mengancam tokonya ditutup. Sepertinya orang besar yang ada di balik ini. Kok Lim awalnya juga terkejut, tapi dengan ancaman itu Kok Lim hanya mencari alasan yang tepat. Hehe, jadi ayah dapat gelang gratis dong Kok. Senangnya. Ini milik ayahnya, tidak ada yang boleh ambil. Ucap ayah lalu menyembunyikan gelang itu di balik badannya. Gus Adnan yang tak tega melihat wajah senang sang adik mengalah. Jika ingin tanya lebih jauh mending membawa sang Umi. Karena Gus Adnan takut jika ada udang di balik semua ini. Iya Nak Ayah, tenang saja itu tidak akan ada yang mengambil kok. Itu milik Nak Ayah seutuhnya. Beliau juga tak ada niat jahat. Hanya saja kebetulan ingin membayar gelang itu saat melihatnya. Ucap Kok Lim. Baiklah, tolong Kok Lim katakan jika kami sangat berterima kasih atas semua ini. Bukan kami yang meminta Jeti, jika ada sesuatu tolong jangan sangkut pautkan dengan kami. Ucap Gus Adnan tegas. Baik, ini sudah selesai ya. Saya juga mau kerja lagi, ada pesanan khusus lagi. Ucap Kok Lim yang tahu jika makin lama akan bahaya jika dia keceplosan. Satu lagi pertanyaan kami sebelum kami pergi. Berapa harga aslinya? Tanya Gus Adnan penasaran. Ayah hanya diam saja, walaupun sudah tahu tapi ayah tak mau mengundang kecurigaan pada mereka semua. Harga gelang itu mencapai 1,5 miliar, Nak. Saya pamit dulu. Kok Lim pergi meninggalkan mereka bersama sang asisten yang diam saja sejak tadi karena itu bukan ranahnya. Deg. Hanya sebuah gelang mencapai miliaran. Ini gelang mahal. Batin Gus Adnan melihat ayah yang senang dan sedang memperhatikan gelang itu dengan gembira. Gus Adnan juga ragu jika di kartu Uminya ada uang sebanyak itu. Jika ada pastinya akan menguras uang di kartu itu. Ayo Bang, kita pulang. Toh sudah jadi milik ayah. Orang baik itu tidak akan mengambil gelang ini kan? Tadi juga Kok Lim juga bilang begitu. Ucap ayah membuyarkan rasa keterkejutan Gus Adnan. Iya deh. Ayo kita pulang. Nanti kita bicara sama Umi di rumah. Ucap Gus Adnan juga berpamitan pada asisten itu dan menuju mobilnya. Sampai di parkiran, pikiran Gus Adnan masih penasaran siapa yang membayar gelang milik adiknya dengan sukarela sampai menghabiskan uang miliaran. Bangga Bang, kok ngalamin sih? Tanya ayah yang sejak tadi tahu jika Snaga Abang memikirkan uang itu. Apa deh? Gus Adnan malah kaget. Ayah lapar Bang, ayo makan dulu ya. Ajak ayah dengan suara manjanya, membuat Gus Adnan mengalah. Ayo deh, mau makan apa? Tanya Gus Adnan sambil menjalankan mobilnya. Mau ayam geprek Bang, ayamnya yang utuh ya. Sambalnya pisah saja biar Abang bisa ikut makan bareng ayah. Ucap ayah semangat. Gus Adnan tersenyum senang, akhirnya ada waktu untuknya bisa bersama sang adik tanpa gangguan. Ini momen langka bagi mereka. Oke, siap, meluncur ayam goreng utuh ya deh. Gus Adnan langsung menjalankan mobil ke rumah makan yang menyediakan ayam goreng utuh itu, apalagi mereka akan makan bersama, ini momen langka baginya. Sepanjang jalan ayah masih memperhatikan gelang itu dengan seksama. Gus Adnan yang ada di sampingnya tak mau mengganggu. Andai Abang punya uang sebanyak itu, akan Abang belikan deh. Batin Gus Adnan dengan sayang. Deh, pesan Abang kamu harus hati-hati ya. Jika keluar sendirian gelang kamu itu barang mahal, kalau saran Abang jangan pakai buat aktivitas sehari-hari deh. Ucap Gus Adnan takut adiknya mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Iya Bang, ayah juga tahu kok. Akan ayah pakai jika ayah ingin saja Bang. Ucap ayah yang tahu jika abangnya ini mengkhawatirkan dirinya. Jawab Gus Adnan.
Mereka mampir ke rumah makan dan memesan makanan sesuai yang ayah mau. Gus Adnan juga tak lupa mengabadikan momen itu dengan ponselnya. Gus Adnan juga membuat video saat mereka makan bersama. Ayah hanya manut saja, toh ini juga hal yang wajar, apalagi bisa bersama abangnya juga kebahagiaan tersendiri baginya, karena abangnya ini jarang ada waktu untuknya. Mereka maiden dengan lahap dan sambil bercanda ria sambil menikmati pemandangan sekitar. Cukup lama mereka makan. Ayah yang notabene sedang ingin makan, ayah menghabiskan separuh lebih. Gus Adnan hanya bisa menggeleng kepala melihat adiknya yang lahap sekali. Dek, abang kekasih lagi ya buat bungkus yang di rumah. Ucap Gus Adnan hampir saja lupa saking senangnya mereka makan berdua. Iya bang, ayah tunggu di sini saja ya. Ucap ayah sambil bermain ponsel. Gus Adnan memesan yang sama agar nanti tidak ada yang iri. Beg. Saat ayah akan pergi ke toilet, ayah yang tidak hati-hati menabrak seseorang hingga dia hampir saja terjungkal ke lantai karena tadi masih fokus pada ponselnya. Hati-hati deh, ucap seorang pria yang seumuran dengan abangnya. Iya mas, kok Ustadz Yusuf ada di sini? Tanya ayah kaget jika ada Ustadz Yusuf di sini setelah menoleh ke atas dan melihat wajah yang dia kenal. Dek ayah, hati-hati jangan main ponsel jika mau jalan. Sudah 2 kali kamu nabrak kalau jalan deh. Ucap Ustadz Yusuf tersenyum lembut. Ya kak, kapan saya nabrak Ustadz? Kayaknya baru kali ini, Ustadz. Ucap ayah polos yang tak ingat. Yang pertama saat kamu ada di toilet perempuan. Orang yang kamu tabrak itu saya deh. Ucap Ustadz Yusuf tersenyum manis. Ayah yang mulai flashback kejadian itu akhirnya ingat juga. Jadi Ustadz yang waktu itu mau ke musola tidak tahu jalan kan? Tanya ayah memastikan. Iya itu saya. Ucap Gus Yusuf terkekeh melihat keterkejutan ayah. Pantas saja waktu itu saya tidak asing. Ternyata pernah ketemu Su. Guman ayah lirih tapi masih didengar oleh Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf senang sekali bisa melihat ayah di sini. Tanpa ayah sadari jika Ustadz Yusuf tadi sudah mengambil fotonya secara diam-diam saat melihat ayah sendirian. Bab ke-28. Tadi saat Ustadz Yusuf mau membeli makanan untuk sang Umi, tak sengaja mendengar tawa ceria seseorang yang pernah dia dengar. Ustadz Yusuf mendekat sambil mengantri pesanan karena cukup panjang. Saat Ustadz Yusuf duduk dan tak sengaja melihat seseorang yang sedang asyik memakan ayam dengan tawa riang, tak ingin membuang momen Ustadz Yusuf memfoto ayah tanpa ayah sadari. Ketika melihat depan meja ayah ada seorang pria yang seumuran dengannya, ada rasa yang tak rela. Namun saat mendengar ayah memanggil dengan kata abang, Ustadz Yusuf lega. Rupanya dia abangnya yang tak perlu dicurigai. Saat abangnya pergi, Ustadz Yusuf ingin menyapa sebentar, malah ditabrak ayah hingga hampir saja anak itu jatuh ke lantai kalau tidak ditarik Ustadz Yusuf. Sudah ingat saya deh? Tanya Ustadz Yusuf setelah melihat ayah yang selesai berpikir. Hehehe, ayah ingat Ustadz. Maaf ya, ayah lupa soalnya. Ustadz mau makan juga ya? Tanya ayah ramah. Bukan hanya membelikan pesanan Umi. Kamu sama siapa di sini? Tanya Ustadz Yusuf. Sama abangku yang paling ganteng sedunia dong Ustadz. Itu abangku. Ganteng kan? Tapi sayang belum ada yang mau sama dia. Hihihi. Ucapan ayah membuat Ustadz Yusuf tersenyum. Belak-belakan sekali ayah ini. Tak lama Gus Adnan menghampiri sangat adik yang sedang ngobrol dengan seseorang. Takut jika ada orang jahat yang mengincar adiknya, apalagi orang yang membayar gelang ayah juga belum ketemu. Dek, panggil Gus Adnan. Abang, udah dapet ya? Jawab ayah santai. Tapi wajah Gus Adnan justru bertanya pada orang yang ada di depan mereka dengan kode wajah. Ayah yang paham dengan sikap abangnya menoleh pada Ustadz Yusuf. Hehe bang, ini kenalin Ustadz baru yang gantiin Pak Hanis sementara. Ustadz Yusuf namanya. Ucap ayah memperkenalkan Ustadz Yusuf pada Gus Adnan. Karena mendengar jika orang itu seorang Ustadz atau pengajar, Gus Adnan lega. Oh maaf Ustadz, saya abangnya ayah, Adnan.
Ucap Gus Adnan menyalami tangan Ustadz Yusuf, dan mereka berjabat tangan. Mereka saling melempar senyum. Ayah yang ada di antara mereka jadi lega saat abangnya datang. Jujur saja takut ayah jika hanya berdua dengan Ustadz Yusuf takut fitnah. Saya Yusuf, senang bisa mengenal Anda. Saya pamit dulu mau giliran ambil pesanan. Assalamualaikum. Ucap Ustadz Yusuf dan pergi meninggalkan mereka. Gus Adnan langsung melotot tajam pada adiknya yang mulai gugup karena takut abangnya marah. Dek, jelasin dia siapa? Ayah pun menceritakan tentang Ustadz Yusuf, dan awal mereka bertemu hingga sekarang tanpa terkecuali. Gus Adnan mendengarkan dengan baik penjelasan adiknya ini. Jujur tadi sempat berpikiran negatif karena penampilan Ustadz Yusuf yang bisa hanya memakai kemeja panjang yang digulung dan celana bahan saja tanpa peci. Mungkin karena ini di luar pondok jadi tidak harus memakainya. Dah udah capek cerita dari tadi. Pulang aja yuk bang, ayah capek. Ucap ayah sambil membenarkan jilbabnya. Iya dek, ini juga hampir duhur kita sholat di pondok saja. Mereka berdua pulang dengan membawa ayam goreng utuh 3 porsi, nanti sisanya bisa untuk dibagikan lagi. Selama perjalanan ayah yang nampak lelah sampai mengantuk, apalagi perut kenyang, mudah sekali menjemput mimpi. Gus Adnan yang melihat adiknya tertidur tersenyum. Jarang bagi mereka ada waktu berdua seperti ini. Apa kita akan ada waktu seperti hari ini lagi deh? Abang sayang sama kamu. Ucap Gus Adnan hanya bisa jujur saat ayah tertidur. Perjalanan sampai pondok untungnya tak memakan waktu lama. Sampai di pondok Gus Adnan yang akan turun memfoto adiknya untuk kenang-kenangan. Maaf deh jika abang malah menyayangi kamu lebih. Tapi abang juga tidak bisa bohong jika abang sayang kamu lebih dari adik abang. Semoga jika kamu tahu kamu tak akan marah pada abang deh. Guman lirih Gus Adnan sebelum membangunkan adiknya. Dek, ayo bangun, udah sampai. Gus Adnan membangun adiknya dengan lembut. Beberapa kali mencoba, akhirnya bangun juga. Yugi, Aba Aang. Suara ayah bangun tidur sungguh menggemaskan sekali bagi Gus Adnan. Ayo turun, kita sudah sampai. Apa mau abang gendong hem? Tanya Gus Adnan terkekeh. Apa Nuh, ayah udah besar pasti berat, kasihan abang. Nanti jadi pendek lagi. Cerocos ayah yang mulai mengumpulkan kesadarannya. Gus Adnan terkekeh melihat adiknya yang lucu ini. Iya, makanya ayo turun deh. Mereka pun membuka pintu dan turun dari mobil menuju dalam. Assalamualaikum, ayah cantik, pulang Umi ya Ba. Teriak ayah dengan keras. Puk. Gus Adnan menyentil kepala ayah. Tidak usah teriak deh. Ucap Gus Adnan yang kesal jika ayah selalu teriak jika masuk rumah. Ayah yang merasa bersalah hanya nyinyir saja. Hehe, kebiasaan ayah memasang muka tengilnya. Waalaikumsalam. Udah pulang nak? Sini duduk sama Umi. Ceritakan hari ini bagaimana? Ajak Umi menggandeng ayah. Ayah langsung menarik tangan Gus Adnan untuk menemaninya. Mereka bertiga duduk di ruang tengah, terkecuali Abah sedang ada acara, sedangkan Gus Ridwan belum pulang. Mereka ngobrol tentang tadi dari awal hingga akhir. Gus Adnan juga ikut nimbrung untuk menjelaskan apa saja yang terjadi. Umi Siti sempat takut. Tapi setelah mendengar jika mereka tak menginginkan gelang itu, hanya membayarnya saja cukup aneh, tapi itu nyata dan mereka tak tahu siapa orangnya. Semoga saja orang baik yang membayarkan gelang ayah ini mendapatkan rezeki yang makin berlimpah. Semoga juga kita bisa bertemu dengannya. Doa Umi tulus yang diamini mereka semua. Cantik ya nak, dipakai kamu cocok banget. Puji Umi yang melihat tangan ayah. Iya Umi, ayah juga suka sekali. Kata abang aku tidak boleh memakai ini untuk sehari-hari Umi, bahaya. Nanti akan ayah pakai jika ingin saja Umi. Boleh? Tanya ayah yang sangat suka dengan gelang ini. Iya nak, Umi sampai kaget waktu tahu semahal itu nak. Simpan dengan baik buat investasi masa depan juga nak. Ucap Umi Siti lembut. Iya Umi, jawab ayah riang. Sedangkan Gus Adnan hanya melihat saja. Nampak ayah senang sekali dengan gelang itu.
Umi juga tak mempermasalahkan itu karena mendapatkan penjelasan dari pembuat gelang itu. Tapi semua ini bagi Gus Adnan sangat aneh dan janggal. Siapa yang berbaik hati hingga seperti ini pada ayah? Semoga tidak ada maksud lain. Batin Gus Adnan tak mau mengungkitnya, takut menjadi pikiran bagi semua orang. Cukup lebih waspada lagi. Lagian sertifikasi gelang itu ada pada ayah. Bukti kwitansi juga diberikan pada ayah. Berarti milik ayah mutlak. Kalian istirahat dulu. Bentar lagi masuk sholat duhur, kita pergi jamaah ya. Ucap Umi Siti lembut. Iya Umi. Jawab mereka serempak. Siapa yang membayar gelang milik ayah? Apa keluarga kandung ayah? Tapi kenapa tidak menemui ayah malah membayar gelang itu? Sudahlah, asal orang itu tidak jahat malah bersyukur ayah mendapatkan rezeki nomplok dari Allah SWT. Guman lirih Umi Siti. Di dalam kamar ia bernafas lega. Untungnya Umi tidak curiga. Ayah sudah perkirakan jika harganya akan mahal jika dilihat dari gelang warna biru yang dia miliki tetap utuh walaupun sudah lama. Ayah tak mau Umi Siti menghabiskan uangnya untuk ayah. Juga tahu jika tabungan sang Umi akan habis jika membayar gelang miliknya. Dengan cara ini, ayah tak ingin Umi Siti sampai repot memikirkan uang setelah membayar gelangnya. Usaha Abah walaupun hasilnya lumayan, tapi sebagian Abah sumbangkan ke pondok untuk meringankan para santri mondok. Kiai Hasan memiliki ternak kambing juga sawah yang ada di belakang pondok yang dikelola para santri sebagian untuk kebutuhan pondok. Kiai Hasan hanya mengambil 50 saja untuk tabungan anak dan keluarganya yang setengahnya untuk pondok. Yang mengelola keuangan pondok juga orang kepercayaan ayah. Karena ayah tak mau ada kecurangan yang akan membuat pondok dalam kesulitan. Karena ayah juga donatur tetap di sini. Agar orang lain juga tak curiga, ayah sengaja meminta orang yang ahli di bidang keuangan untuk membantu mengurus pondok sang Abah tanpa menimbulkan kecurigaan. Tak ada yang tahu ayah yang kecil itu begitu memperhatikan orang yang dia sayangi. Baginya pondok ini adalah keluarganya. Ayah yang duduk di depan laptop sedang bekerja untuk menandatangani laporan dari Zender. Karena perubahan CK Corporation milik ayah sudah meningkat drastis, ayah nampak harus pandai membagi waktu. Ayah sudah hilang pada anak buahnya untuk mau mengikuti jadwal ayah. Bukan ayah yang mengikuti jadwal mereka karena perbedaan waktu itu terasa jik. Ayah mengikuti waktu mereka. Zender yang paham keinginan bosnya ini tak masalah baginya kenyamanan bosnya yang utama. Mereka harus patuh dan setia pada Miss X ini. Sejak Zender tidak diperbolehkan untuk tahu identitas bosnya, dia mencoba untuk tak bertanya lagi karena ayah tak ingin orang lain tahu. Tapi sepak terjang bosnya yang selalu tepat sasaran jika ada masalah membuat Zender yakin jika bosnya bukan orang biasa. Capek. Ayah mau bobok aja deh biar diurus paman Zender sisanya. Setelah ayah memberikan pesan pada Zender, ayah langsung pergi menjemput mimpi. Lelahnya telah membuat ayah mudah sekali tidur nyenyak. Tapi jika waktunya sholat malam otomatis dia akan bangun. Tanpa orang lain sadari jika ayah selalu menjalankan sholat tahajud seperti yang Bu Imas lakukan saat ayah kecil. Alunan bacaan Al-Quran Bu Imas selalu ayah sukai hingga sekarang. Sejak saat ada di pondok ini ayah sadar pentingnya Al-Quran untuk hidupnya. Ayah bertekad untuk menghafal Al-Quran agar semua orang tuanya bangga jika nanti mereka di surga ayah bisa memberikan mahkota pada mereka semua. Ayah memang tak ambil pusing masalah keluarga kandungnya karena ayah sudah cukup bahagia dengan keluarganya sekarang. Bab ke-29. Hari Senin ayah berangkat lebih awal karena ada upacara bendera di sekolah. Tak lupa menyiapkan topi sebagai syarat wajib untuk mengikuti upacara. Umi Siti juga mengingatkan mereka bertiga untuk itu. Sarapan juga sudah dibuat para mbah, karena Ninya tak ambil tugas di dapur hari ini. Baunya enak Umi. Mbak masak apa? Tanya ayah yang datang ke ruang makan lebih dulu. Mbak masak opor ayam nak. Mana abangmu? Tanya Umi sambil menatap piring. Tidak tahu Umi, Kak Ridwan tidak ke kamar ayah. Ucap ayah lagi. Umi ke atas dulunya mau cek mereka deh. Umi langsung ke atas untuk mengecek sang abang. Ternyata Gus Adnan akan turun saat Umi akan ke kamarnya. Umi tidak jadi ke kamar Gus Adnan. Nah sarapan dulu. Adikmu kenapa belum turun ya? Tanya Umi. Gus Adnan jadi penasaran. Ayo Adnan temani ke kamar Ridwan Umi.
Mereka berdua pergi ke kamar gua Ridwan. Saat akan masuk, pintu tidak terkunci. Umi dan Gus Adnan masuk ke dalam kamar. Nampaklah ranjang dengan manusia yang masih melingkar dengan selimut tebalnya. Kakak kenapa? Tanya Umi khawatir. Gus Adnan juga mengecek tubuh sang adik dengan seksama. Rasa panas di tubuh adiknya sepertinya sudah dari tadi. Umi Ridwan demam, ucap Gus Adnan. Umi Siti kaget. Ya Allah nak, kenapa kamu diam saja tidak pergi ke kamar Umi? Sebentar ya Umi ambil sarapan dan kamu harus minum obat dulu, ucap Umi khawatir. Umi biar Adnan yang ke bawah minta tolong sama Mbak. Umi tunggu di sini saja, ucap Adnan lalu pergi ke bawah. Umi Siti mengangguk. Cemas juga anaknya ini jarang sakit. Tak lama semua keluarga ikut ke kamar Gus Ridwan. Abah pun ikut melihat kondisi putra keduanya. Nak ini Abah, ucap Abah sambil menepuk wajah gua Ridwan. Abah dingin. Hanya itu yang gua Ridwan ucapkan. Cek dulu panasnya berapa Umi, ucap Abah. Iya Bah, sebentar. Umi mengecek gua Ridwan. Saat sudah selesai menunjukkan angka 39,8. Bah 39,8 bah tinggi sekali. Panik Umi. Gus, panggil Kang Sholeh, kita mau bawa Gus Ridwan ke rumah sakit sepertinya. Sejak semalam dia demam. Putus Abah, yang diangguki Gus Adnan langsung melesat pergi untuk menemui Kang Dalem. Ayah malah syok melihat kakaknya yang jarang sakit itu tumbang dengan wajah kemerahan. Ade sama Abang Adnan dulu ya berangkat sekolahnya. Abah sama Umi mau ke rumah sakit dulu, ucap Kiai Hasan melihat putrinya nampak melamun. Tapi, ayah mau ikut, ucap ayah. Nanti aja pulang sekolah ayah ke rumah sakitnya. Sekarang sekolah dulu ya. Insya Allah Kak Ridwan baik-baik saja nak. Abah tahu melihat ayah yang cemas seperti itu, jika ikut akan membuat anak itu makin cemas. Iya Abah. Ayah tak mampu untuk menolak jika Abah sudah bicara. Doakan saja Kak Ridwan cepat sembuh nak. Sekarang sarapan dulu ya. Sama Abang Adnan dulu. Hati-hati di sekolah jangan bandel. Kekeh Abah membuat Umi tersenyum. Jangan khawatir nak. Umi sama Abah akan temani kakakmu, ucap Umi Siti yang paham jika ayah sangat dekat dengan Ridwan karena hampir setiap hari bersama. Iya Umi, ucap ayah. Gus Adnan langsung saja membawa ayah keluar rumah setelah mereka berpamitan setelah selesai sarapan. Gus Adnan tahu jika adiknya ini khawatir dengan adiknya yang satu. Biasanya Ridwan juga jarang sakit. Di sekolah ayah turun dan berpamitan pada abangnya. Gus Adnan ikut turun membuat para santriwati heboh. Gus Adnan datang ke sekolah mereka. Namun ayah tetap cuek saja. Tahu jika abangnya ini banyak sekali penggemarnya. Mereka menonton cara Gus Adnan yang memperlakukan Ning Ayah dengan perhatian. Semua itu tak luput dari mata Ustadz Yusuf. Udah jangan sedih. Sekolah yang bener deh. Nanti abang jemput oke? Tungguin abang ya, nanti kita ke rumah sakit sama abang. Oke, senyum dulu. Bujukan Gus Adnan membuat ayah ikut tersenyum lembut. Dia mengangguk mengiyakan ucapan abangnya ini. Nah gitu dong makin cantik. Adiknya siapa sih ini? Goda Gus Adnan. Adiknya Abang Adnan ganteng sama kakak Ridwan yang tengil itu, ucap ayah cekikikan. Jangan gitu deh. Kau tegur Gus Adnan paham adiknya. Iya bang, janji ya ayah nanti dijemput. Ayah tungguin di kantin nanti abang kesini. Ya sudah ayah pamit dulu deh. Bye abang, ucap ayah. Pergi berlalu masuk ke dalam kelasnya. Gus Adnan masih setia melihat adiknya hingga hilang dari pandangannya. Ustaz Yusuf yang melihat itu nampak senang karena ayah begitu dijaga oleh para kakaknya sampai seperti itu. Dia begitu disayang ya Tan sama kakaknya, ucap Ustadz Ali di samping Ustadz Yusuf yang sejak tadi berdiri melihat interaksi kakak adik itu. Iya Tan, sudah mau upacara, ayo kita ke lapangan.
ajak Ustadz Yusuf yang mengalihkan pembicaraan. Tak lama bel masuk upacara dimulai. Semua santri dan santriwati mengikuti upacara hingga selesai sebelum pelajaran dimulai. Begitupun ayah walaupun kurang semangat karena kakaknya tidak masuk, tapi dia tidak mau membuat orang tuanya khawatir juga. Hingga jam pelajaran usai ayah langsung pergi ke kantin untuk makan siang dulu. Karena beda jam pulang dengan abangnya daripada nunggu di parkiran, mending di kantin bisa sambil ngemil. Assalamualaikum Mbok Tami, ayah pesen dong. Ucap ayah sampai di kantin sudah menyambangi kantin yang masih buka. Sebagian sudah pulang setelah istirahat. Waalaikumsalam Ning ayah. Mau pesan apa Ning? Tanya Mbok Tami ramah. Ayah mau nasi goreng tapi telurnya 2 mata sapi ya Mbok. Pakai sosis goreng juga 2. Ucap ayah senang bisa makan bebas tanpa ada yang mengganggu. Siap Ning, ditunggu ya. Mbok Tami dengan senang hati langsung pergi masak ke belakang. Sedangkan ayah menunggu di kursi sambil murojaah hafalannya. Tak lupa ayah menutup mata mencari tempat yang sepi dulu agar tak ada yang dengar. Tanpa ayah sadari, sejak ayah datang Ustadz Yusuf sudah melihat ayah setelah beliau dari kelas langsung menuju kantin sebentar. Ustadz Yusuf yang melihat ayah duduk di kantin langsung ke kantor untuk meletakkan buku mengajarnya dan keluar kembali menuju kantin tempat ayah duduk tadi. Karena ayah memejamkan matanya, dia tidak sadar jika di belakang ayah sudah duduk Ustadz Yusuf yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran milik ayah dengan hikmat. Tak lupa juga Ustadz Yusuf merekam suara ayah yang indah itu. Lantunan ayat Al-Quran seperti sudah menjadi sahabatnya. Setiap ayat yang ayah ucapkan nampak indah didengar. Beruntungnya Ustadz Yusuf tadi mengikuti ayah, bisa mendapatkan kesempatan mendengarkan langsung ayah saat menghafal Al-Quran. Kesempatan langka seperti ini membuat Ustadz Yusuf tak henti tersenyum senang seperti mendapatkan hadiah saja. Ayah sepertinya sedang melancarkan saja, karena nampak ayah tak ada kesulitan sama sekali. Syadakallahu azim. Hingga pada ayat terakhir ayah berhenti saat dia sudah kehabisan nafas. Ustadz Yusuf yang tadi ikut memejamkan mata saking menikmati suara ayah, duduk membelakangi ayah. Suara ayah mampu membuat Ustadz Yusuf berdebar dan hatinya sampai bergetar. Ya Allah, semoga engkau ridho cintaku padanya ini. Mendengar suaranya saja sudah membuat hatiku tenang. Mudahkanlah langkah kami agar bisa bersamamu di surga nanti. Sekarang hanya bisa melihat dari jauh karena umurnya juga belum legal. Semoga tak ada yang menandai Ning ayah duluan. Doa Ustadz Yusuf tulus dan penuh harap. Ayah haus ya Allah, ayah mau minum. Ucap memohon. Sedangkan Ustadz Yusuf yang sudah tidak tahan beranjak untuk membeli minuman di warung lain. Kasihan juga mendengar rengekan ayah. Pastilah sangat haus karena ayah membaca begitu banyak. Mbok Tami kok belum datang ya? Mana ayah udah haus lagi? Suara ayah yang nampak lemas. Tak lama di depan mata ayah ada botol air putih kemasan sedang. Ayah menoleh ke tangan yang menyodorkan minum itu. Dan betapa kagetnya ayah saat Ustadz Yusuf tersenyum manis menyerahkan botol itu. Minumlah dek, kamu pasti haus ya? Ucap Ustadz Yusuf. Kok Ustadz tahu? Ustadz Pramal ya? Pertanyaan ayah ini aneh saja. Kamu ini deh, pikirannya kok ada-ada saja? Ucap Ustadz Yusuf tertawa kecil. Ayah yang nampak bingung juga baru ngeh jika Ustadz Yusuf bisa membelikan minum berarti beliau sudah sejak tadi dari sini. Hehe, terima kasih Ustadz. Ini ayah ambil ya. Buat ayah lo nanti jangan suruh ayah berbayar ya. Ucap ayah cengengesan. Ustadz Yusuf tersenyum lembut. Walaupun mereka menjaga pandangan, tapi jika hati yang bicara nampak sulit dikendalikan. Iya, minumlah dek. Itu aman kok, baru saja saya beli. Ucap Ustadz Yusuf duduk di depan ayah. Siap. Pas haus ada minuman datang rezeki jangan ditolak pamalitan. Mana gratis lagi. Segernya Masya Allah ayah suka sekali. Ucap ayah setelah meminum air itu. Tenggorokannya yang tadi nampak kering sekarang sudah basah membuat tubuh ayah juga lega sekali beban jeti ringan. Pelan-pelan deh, saya tidak akan minta balik kok. Ucap Ustadz Yusuf terkekeh melihat ayah yang senang sekali. Maaf ya Cad. Ayah itu bukan cewek kalem. Ayah ini kayak gini.
Petakilan, kata Kak Ridwan. Ucap ayah membuat Ustadz Yusuf terkekeh. Ada juga ternyata orang yang paham dengan dirinya sendiri. Hebat satu kata itu buat ayah. Bab ke-30. Mereka nampak akrab walaupun baru saja mengenal satu sama lain. Monggo Ning, nasi gorengnya sudah jadi. Ucap Mbok Tami yang datang menghampiri mereka berdua. Lo ada Pak Ustadz juga toh? Maaf yang Mbok tidak tahu. Saat menoleh ke depan, ada Ustadz Yusuf di depan ayah membuat Mbok Tami tidak enak. Tidak apa-apa Mbok, saya juga cuma kasih ayah minum kok, bukan mau makan. Keke Ustadz Yusuf membuat Mbok Tami melongo. Duh Gusti, mimpi apa saya lihat Ustadz Yusuf ketawa. Tambah ganteng ya Ning. Ucap Mbok Tami ikut tersenyum. Karena Ustadz Yusuf bukan pribadi yang mudah tersenyum. Ayah yang sedang makan nasi goreng justru menoleh pede Mbok Tami. Apa Mbok? Tanya ayah setelah mengunyah makanan. Senyuman Ustadz Yusuf bikin makin ganteng Ning. Ucap Mbok Tami lagi. Hehehe, mang ganteng kok Mbok. Jangan naksir ya. Antara Pak Udin cemburu loh. Udah punya satu jangan ganjen ya. Awas nanti ayah bilangin sama Pak Udin loh. Ancam ayah sambil tersenyum mengerjain Mbok Tami sekalian. Bukan begitu. Ya sudah, saya kesana dulu aja ah. Saya setia loh Ning. Ucap Mbok Tami pergi. Hahaha, kenakan Mbok. Ucap ayah cekikikan. Ustadz Yusuf yang melihat ayah menjahili orang lebih tua hanya tersenyum. Tapi ayah tak melihat karena ayah kembali fokus makan. Mau? Tanya ayah menawar Ustadz Yusuf setelah lama fokus makan. Ustadz Yusuf tersenyum. Melihat ayah yang makan baru saja ingat ada dirinya. Sudah habis deh. Kalau mau nambah bilang nanti saya belikan. Ucap Ustadz Yusuf kalem. Hehe, kapan-kapan saja Cat. Sekarang ayah kenyang. Lihat piring ayah sudah bersih kinclong kayak gini. Pada pindah ke perut ayah semua. Ucap ayah mengelus perutnya. Iya, kok belum pulang kenapa deh? Tanya Ustadz Yusuf setelah sejak tadi dia menunggu ayah makan tanpa mengganggunya. Hanya memperhatikan ayah makan saja. Hehe, bentar ayah minum dulu tak? Ayah meminum minuman yang dikasih Ustadz Yusuf tadi hingga setengah botol. Nikmat sekali bisa melihat ayah yang apa adanya ini makan dan minum di sini walaupun tidak bisa menatap bebas tapi cukup membuat Ustadz Yusuf senang bukan main. Ayah itu lagi nungguin Abang Adnan. Kami mau pergi ke rumah sakit Kakak Ridwan sakit tak? Makanya disuruh tunggu di sini. Daripada di parkiran mending ayah di sini bisa sambil makan. Tidak panas. Hehe. Ucap ayah menjelaskan. Oh begitu. Sakit apa deh? Sepertinya hari Sabtu masih sehat ya. Saya masih ngajar kalian kan? Ucap Ustadz Yusuf. Demam, kata Umi, demamnya tinggi. Jadi ya takut kenapa mending dibawa ke rumah sakit saja. Ucap ayah membenarkan duduknya. Oh seperti itu. Andai nanti saya tidak ada acara saya mau ikut menjenguk Gus Ridwan deh. Ucap Ustadz Yusuf menghela nafas panjang. Ini genya sakit pasti akan heboh, jika dia menjenguk juga wajar bisa jadi alasan untuk Ustadz Yusuf ketemu dengan ayah tanpa dicurigai agar bisa mengenal keluarga dalam. Selama ini, karena identitasnya yang disembunyikan, jadi keluarga Kiai Hasan tak tahu jika Ustadz Yusuf anak dari sahabatnya Kiai Aziz. Hei, doain saja Car. Doa orang soleh kan diijabah. Kalau doa ayah kayaknya ada beloknya dulu baru sampai. Hihihi. Ucap ayah cekikikan. Kok bisa deh? Tanya Ustadz Yusuf. Hehe, soalnya ayah masih suka mampir dulu. Kadang kalau doa belum fokus. Ucap ayah jujur. Karena dia anak yang aktif pikirannya banyak bercabang dengan dunia kerja juga kesehariannya agar tak menimbulkan kecurigaan. Apalagi sekarang ayah fokus dengan bisnisnya. Kadang saat doa ayah singkat saja mengejar deadline. Yang penting niatnya bagus dan tidak sampai merugikan orang lain. Itu lebih baik deh. Doa yang ikhlas akan lebih cepat sampai daripada doa panjang tapi tidak ikhlas deh. Entah kenapa Ustadz Yusuf suka dengan panggilan dek pada ayah selama ini.
Rasanya dia mulai akrab dengan panggilan itu. Ada rasa senang tersendiri saat memanggil Dek. Oh gitu ya, Tat? Wah, nanti ayah doa singkat aja. Tapi yang ikhlas ya, Tat. Makasih, Tat. Atas sarannya. Ucap ayah tersenyum lebar. Mereka asyik ngobrol tanpa sadar jika Gus Adnan memperhatikan ayah dan Ustadz itu sejak tadi. Siapa dia? Kenapa ayah nampak akrab dengannya? Batin Gus Adnan maju mendekati adiknya. Assalamualaikum, Dek. Salamnya. Waalaikumsalam. Jawab mereka serempak. Ayah langsung menoleh pada abangnya. Abang udah datang. Ucap ayah berdiri. Melihat wajah abangnya yang seolah bertanya siapa dia. Ayah peka dan memperkenalkan Ustadz Yusuf pada abangnya. Oh, ini kenalin Bang. Dia Ustadz Yusuf. Guru pengganti Pak Hanif sementara Bang. Ustadz ini kenalin abang aku yang paling ganteng sedunia. Hihihi. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Maaf Gus, jika saya di sini menemani Dek Ayah yang duduk sendirian, karena sekolah sudah sepi sejak tadi. Ucap Ustadz Yusuf agar Gus Adnan tak salah paham. Oh iya Tad, terima kasih karena sudah menemani adik saya. Maaf tidak bisa ngobrol banyak, mungkin nanti jika ada waktu bisa ngobrol lagi Tad. Saya buru-buru mau ke rumah sakit. Ucap Gus Adnan sopan pada guru. Ustadz Yusuf mengerti. Iya Gus, saya juga pamit dulu mau ada acara. Salam buat Gus Ridwan serta Kiai dan Bunyai. Maaf belum sempat jenguk. Ucap Ustadz Yusuf sambil berdiri. Wassalamualaikum. Semoga Gus Ridwan cepat sembuh Gus. Mari saya duluan. Ustadz Yusuf berlalu pergi ke tempat parkiran motornya. Selama di sini Ustadz Yusuf selalu memakai motor agar tak mencolok. Orang tuanya tahu jika anaknya ingin dipandang sebagai orang biasa, bukan orang yang dipandang karena keturunan seorang kiai. Awalnya Kiai Aziz menolak, tapi tekad Ustadz Yusuf yang ingin mencari pengalaman tanpa embel-embel Gus. Beliau masih muda, ingin mencari pergaulan yang lebih luas lagi. Ayo Dek, nanti kita malah kesorean lagi. Oh ayah, abang curiga itu Ustadz suka ya sama kamu Dek. Ucap Gus Adnan sambil melihat adiknya yang lebih dulu berjalan di depannya. Ayah berhenti dan menoleh ke belakang pada sang abang. Emang suka gak boleh ya abang? Maklum ya, anak ini belum tahu soal cinta. Nanti saja di mobil kita bahas. Ayo kita ke rumah sakit dulu. Ucap Gus Adnan membawa adiknya pergi dari sekolah. Untungnya sudah sepi saat abangnya datang, tak ada kehebohan karena semua siswa sudah pulang ke asrama. Ayah hanya manut saja, karena baginya dia tak bersalah, apapun jadi ayah biasa saja. Dek, kamu baru usia 12 tahun jalan ke 13 kan? Jangan kenal cinta atau pacaran lo Dek. Ingat dilarang keras buat kayak gitu. Ucap Gus Adnan malah membuat ayah bingung. Cinta? Pacaran? Maksud abang apa sih? Kok ayah jadi bingung? Tanya ayah lagi yang memang bingung. Dek, umur kamu sekarang pasti tahulah istilah-istilah kayak pacaran, PDKT, atau gebetan gitu. Ingat ya, jangan mau kalau ada yang bilang suka sama adik, tapi ngajak pacaran, atau apalah itu seperti yang tadi abang bilang. Jelas Gus Adnan khawatir. Ayah belum paham masalah pacaran bang. Banyak sih yang bilang kalau masalah gebetan ayah juga pernah dengar dari Mbak Siska sebelah bangku. Aku lagi curhat masalah cowok sampai ke tempat dudukku aja kedengeran, saking senangnya disenyumin gitu, hihihi. Ucap ayah memang pernah mendengar jika teman sekelasnya sering bicara masalah cowok. Itulah zaman sekarang Dek. Semuanya sulit untuk dikendalikan. Apalagi perasaan susah sekali jika diredam. Ingat ya, jangan pacaran kalau mau ta'aruf saja Dek. Ucap Gus Adnan. Bang, ayah itu belum kepikiran kayak gitu. Abang tahu kan umur ayah juga masih kecil gini. Ayah mau belajar dulu biar makin pintar dulu bang. Hehehe, kasihan abah kalau ayah belum bisa kasih mahkota nanti di surga. Ucap ayah keceplosan. Kait. Gus Adnan mengerem dadakan mobilnya. Apa maksud kami Dek? Jawab jujur, apa yang kamu sembunyikan dari abang? Tanya Gus Adnan serius. Ayah langsung kicep jika abangnya ini marah. Dek, jawab abang tanya.
Ucap Gus Adnan lagi. Ayah melirik wajah abangnya. Masih serem dia menunduk lagi. Maaf bang. Cicit ayah. Maaf apa dek, jawab jujur. Abang tidak mau kalau kamu main rahasia sama abang. Ucap Gus Adnan lagi. Ayah tadi itu pilih di kantin karena sepi, jadi ayah bisa sambil murojaah bacaan ayah. Ayah mau dapat ujian dari Ustadz Zahyuni minggu depan. Ayah lagi belajar buat selesaikan hafalan Quran ayah bang. Kalau masalah gebetan ayah tidak punya. Tadi Ustadz Yusuf cuma temenin ayah. Ayah tidak janjian di sana. Ucap ayah pelan. Sontak ucapan ayah membuat Gus Adnan kaget hingga menyamping dan memegang kedua pundak ayah. Hingga menghadap wajah Gus Adnan. Ih, nih beneran deh. Abang tidak salah dengar. Ucap Gus Adnan gagap. Saking terkejut jika sang adik sudah akan menjadi hafidzoh tanpa orang lain tahu. Ih, iya abang. Ayah serius. Ini ayah jujur Jawab ayah sambil menatap balik Gus Adnan. Bab